dilempar pakai tempat solasi sama dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya kalau meja. Sama saya dikatain miskin, babu, terus juga dikatain orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke polisi, gue nih kebal hukum. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Kekerasan di dunia kerja masih menjadi masalah serius yang sering kali terabaikan. Di Indonesia, banyak kasus kekerasan yang masih terjadi, mulai dari pelecehan verbal hingga kekerasan fisik. Kekerasan di tempat kerja mencakup berbagai bentuk perilaku agresif, termasuk kekerasan fisik, verbal, hingga psikologis. Tindakan ini dapat dilakukan oleh atasan, rekan kerja, atau bahkan klien. Korban kekerasan acap kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi. Selain itu, tentu saja hal ini memberikan dampak yang buruk bagi kinerja perusahaan dengan menurunnya produktivitas dan peningkatan pergantian karyawan. Belum lama ini, seorang karyawan toko roti menjadi korban kekerasan oleh anak dari bos toko roti. Kasus ini terjadi di Cakung, Jakarta Timur, di mana George Sugama Halim, GSA, anak dari pemilik toko roti, melakukan penganiayaan terhadap karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati. Kasus ini bermula ketika pelaku, GSA, meminta korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Ketika permintaan tersebut ditolak karena bukan bagian dari pekerjaan korban, George menjadi marah dan melemparkan kursi ke arah korban, yang mengakibatkan luka di kepala dan tubuh korban. Korban juga mengaku bahwa kejadian tersebut bukan pertama kali terjadi padanya. Video penganiayaan yang viral di media sosial menjadi titik balik dalam penanganan kasus ini, mendorong pihak kepolisian untuk bertindak. Sebelumnya, Dwi Ayu Darmawati telah melaporkan beberapa kali ke kantor kepolisian, namun ia tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Pelaku juga mengklaim dirinya kebal hukum dan memiliki backingan dari pihak yang berwenang. Berangkat dari hal ini, pelaku juga mengirim pengacara palsu dan memeras korban. George Sugama Halim telah ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan yang dilakukan terhadap Dwi. Anak bos roti di Cakung, Jakarta Timur tersebut terancam pidana penjara selama 5 tahun karena perbuatannya tersebut. Itu sesuai dengan persangkaan pasal penganiayaan sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun. Saya Irfan Hasan Aurora, nomor NPM 2201010084. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai apa sih peran media sosial di dalam kasus ini. Media sosial memainkan peran sentral dalam mengungkap dan mempercepat penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati di Cakung. Setelah video aksi kekerasan tersebut tersebar luas dan menjadi viral pada Desember 2024, perhatian publik terhadap kasus ini meningkat secara signifikan. Video tersebut tidak hanya menjadi sumber bukti visual yang kuat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum. Selain sebagai alat advokasi publik, media sosial juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya dokumentasi digital yang tersebar luas, aparat penegak hukum terdorong untuk bertindak secara profesional dan sesuai prosedur, karena setiap langkah mereka dapat dipantau oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi bagian penting dalam sistem kontrol sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kemudian poin yang kedua, saya akan memberikan informasi mengenai peran penegak hukum dalam penanganan kasus. Penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran utama dalam menerima laporan, melakukan penyidikan,
dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut KUHP. Namun dalam kasus ini terdapat kendala pada tahap awal pelaporan, di mana Polsek Rawamangun dan Cakung menolak laporan korban. Penolakan ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 15 KUHP yang mewajibkan polisi menerima setiap laporan tindak pidana dari masyarakat. George. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi, NPM 2201010090. Di sini saya akan menjelaskan dari pembahasan tersebut, penyidikan dan penetapan tersangka. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kepolisian Resort Polres Jakarta Timur segera melakukan serangkaian tindakan awal sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Salah satu langkah penting yang diambil adalah melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban di rumah sakit yang ditunjuk, guna mendapatkan bukti medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bukti visum secara hukum ini menjadi salah satu alat bukti utama dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan. Berdasarkan hasil visum tersebut, serta keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya yang dikumpulkan dalam tahap penyelidikan penyidik Polres Jakarta Timur, kemudian menetapkan seorang individu berinisial GSH sebagai tersangka. Penetapan GSH sebagai tersangka didasarkan pada dugaan kuat bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penganiayaan. Selanjutnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan upaya penangkapan terhadap GSH yang diketahui berada di luar wilayah Jakarta, tepatnya di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024 oleh tim gabungan dari Polres Jakarta Timur dengan dukungan dari pihak kepolisian setempat. Proses penangkapan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti menunjukkan surat perintah penangkapan dan menjelaskan hak tersangka sebagai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang kedua yaitu analisis prosedur hukum acara pidana. Dalam menganalisis prosedur hukum acara pidana yang diterapkan pada kasus ini, perlu ditegaskan bahwa setiap proses hukum pidana harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP. Hal ini mencakup tidak hanya langkah-langkah formal seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka, tetapi juga perlindungan hak korban, pemenuhan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka, serta pengumpulan alat bukti yang sah menurut hukum. Namun berdasarkan kajian terhadap penanganan awal perkara ini, terdapat beberapa indikasi bahwa pelaksanaan prosedur hukum oleh aparat kepolisian belum sepenuhnya optimal. Misalnya, lambannya respon terhadap laporan awal dari korban dan keterlambatan dalam melakukan visum menunjukkan adanya kekurangan dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban kejahatan. Selain itu, proses pengumpulan bukti nilai kurang efektif pada tahap awal sehingga berpotensi melemahkan posisi korban dalam proses peradilan pidana. Penting untuk dicatat bahwa sesuai prinsip 2 process of law, aparat penegak hukum berkewajiban untuk bekerja secara profesional, objektif, dan akuntabel. Setiap tahapan dalam proses penyidikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap hak korban untuk mendapatkan keadilan dan hak tersangka untuk diperlakukan secara adil. Ketidaksesuaian prosedur tidak hanya berpotensi menghambat keadilan lagi bagi korban, tetapi juga dapat membuka celah bagi tersangka untuk mengajukan upaya hukum seperti peradilan yang dapat akhirnya kita memperlambat penyelesaian perkara. Oleh karena itu, evaluasi dan pembenahan terhadap kinerja aparat penegak hukum di tahap awal penanganan perkara menjadi sangat penting untuk memastikan tegaknya supremasi hukum dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Nama saya Hakiki Setiawan, NPM 2201010091. Pentingnya perlindungan hak korban. Perlindungan hak korban sangat krusial untuk memastikan perlakuan adil
terutama dalam kasus kekerasan terhadap pekerja seperti yang terjadi di toko roti Cakung. Kasus penganiayaan terhadap Dwi Ayu Darmawati, seorang karyawan toko roti, mengungkap realitas pahit tentang ketimpangan relasi kuasa di dunia kerja, di mana posisi korban yang lebih lemah seringkali membuat mereka rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis. Perlindungan hak korban dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa mereka memperoleh keadilan, bukan hanya dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak sebagai pekerja dan sebagai individu yang bermartabat. Tanpa adanya jaminan perlindungan, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis berkepanjangan, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia, di mana pekerja informal atau sektor kecil seperti karyawan seringkali bekerja tanpa jaminan sosial, upah layak, serta perlindungan hukum yang memadai. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, kepolisian, hingga masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk mengawal proses hukum, memastikan korban mendapat pendampingan psikologis, serta mendorong terciptanya regulasi yang lebih berpihak pada korban. Dengan memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, negara tidak hanya mengembalikan rasa keadilan bagi individu, tetapi juga membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih manusiawi, aman, dan bebas dari kekerasan. Tanpa itu, keadilan akan terus berulang, dan pekerja akan tetap menjadi kelompok paling rentan di tengah kerasnya dunia usaha. Kesimpulannya, kasus penganiayaan oleh GSH terhadap DAD di Cakung yang viral sejak Desember 2024 mencerminkan sejumlah persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penerimaan laporan tidak pidana, prosedur hukum acara pidana, serta perlindungan hak korban. Penolakan laporan oleh dua polsek menunjukkan masih lemahnya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban polisi yang sebagaimana diatur dalam KUHP yang seharusnya menjamin setiap laporan tidak pidana diterima dan ditindaklanjuti dengan semestinya. Walaupun akhirnya setelah adanya visum dan tekanan publik dari media sosial, Polres Jakarta Timur berhasil menetapkan GSH sebagai tersangka dan menangkapnya di Sukabumi. Kasus ini mengungkap kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum serta ketergantungan terhadap viralitas media sosial untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi. Proses penyelidikan yang terlambat dan ketidakoptimalan pelayanan awal di tingkat polsek membuktikan bahwa hak korban untuk mendapatkan perlakuan adil dan akses keadilan masih rentan diabaikan. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya reformasi sistemik dan prosedur penanganan laporan, peningkatan profesionalitas aparat, penguatan koordinasi antar lembaga, serta perlindungan hukum dan psikologis bagi korban, agar prinsip keadilan pidana dapat benar-benar ditegakkan secara efektif dan berkeadilan.